Oke, udah aman recording ya. Oke, kalau gitu mungkin tanpa berlama-lama, aku serahkan aja ke Kanino. Silahkan Kanino untuk materinya. Oke, thank you. Perlu muka gue nggak ya? Gue share aja biar ada muka gue di tengah-tengah ya. Nanti Oke, sudah masuk kamu Fahri. Bisa lihat semua ya, aman. Hamzah, Aman, aman Kanino. Kelihatan kok. Aman. aman ya. Oke, basically ini salah satu topik yang gue Kan suka lebih ya mas ya. karena Kira 15 itu. sorry semuanya oke ya. Oke Kak, aman. Oke oke. Well, basically hari ini kita bakal bahas mengenai science of well-being. Kalau misalnya kita ngomong mengenai well-being, happiness, atau exercise, sebenarnya apa sih yang kita mau achieve? Jadi hari ini gue mau share salah satu course yang sebenarnya gue pernah ambil di Coursera. Itu sama title-nya Science of Well-being. Jadi kalau misalnya lo emang mau dig deeper, boleh banget coba login ke Coursera, habis itu cari aja Science of Well-being. Jadi kalau misalnya di Coursera ini led by salah satu dokter dari Yale, salah satu psychologist namanya Dr. Larry Santos, dan basically yang gue mau kompres semuanya kurang lebih gist-nya dalam 1 jam ini. Hopefully gue bisa rangkum semuanya. Jadi discover what truly brings us happiness. Kalau misalnya biasanya kayak oh dia punya karir yang bagus, dia punya duit yang banyak gitu, masuk Forbes 30 under 30 gitu kan. Jadi tapi sebenarnya apa sih yang bikin lo happy? Dan sebelum kita masuk dig deeper, gue pengen kalian semua buat think of something yang membuat kalian happy this week. Just keep it in mind. Kalian boleh tulis di kertas, boleh gimana, boleh take notes atau apa. Tapi just keep it di kalian, nanti kita coba telaah satu persatu. Oke, basically ini salah satu quote yang gue suka dari Iris Murdoch. Jadi sebelum kita masuk, sebenarnya gue pengen kita buat just mulai dari salah satu lembaran kosong ya. Jadi gue pengen bilang kalau misalnya, well, essentially education doesn't make you happy, nor does freedom. We don't become happy just because we're free, if we are, or because we've been educated if we have. But because education may be the means by which we realize that we are happy, it opens our eyes, our ears, tells us where the lights are lurking, convinces us that there is only one freedom of any importance whatsoever, that of the mind. And then that gives us assurance, the confidence to walk on our path our educated mind offers. Jadi maksudnya quote ini yang gue suka adalah sebenarnya kita kalau misalnya menyadari sesuatu, yang pertama kali kita harus sadari adalah freedom of mind. Jadi kita bebas dari semua pressure, bebas dari semua norma. Nah, ini yang kita mau bahas juga salah satunya di sesi ini. So, true happiness, big words ya. Big words. Tapi pernah wonder nggak sih kenapa ada beberapa orang atau teman-teman kita yang kayak naturally happy aja gitu. Apa yang dia share, apa yang dia lakukan itu sangat positif gitu. Jadi hari ini kita mau lihat sebenarnya di dunia yang kayaknya kalau misalnya kita lihat di social media, orang bangga-banggain punya berapa million followers, habis itu punya achieve some success gitu kan, kita udah terbiasa orang flaunting everything gitu, atau crazy rich yang misalnya belakangan ini lagi hits karena 271T. Tapi sebenarnya ini happiness ini yang kita pikirkan secara materi ini backed by science nggak sih? Atau sebenarnya ada nggak sih alternatif cara berpikir untuk mengetahui bahwa gimana cara kita bisa achieve happiness, dan bagaimana kalau misalnya kita nggak punya semua itu, kita masih bisa achieve the same goal gitu. Jadi kalau boleh, eh, boleh show of hands berapa dari kalian yang eh, pernah berpikir bahwa sebenarnya kalau misalnya kita punya banyak duit, punya karir yang bagus, itu menjamin happiness kita. Boleh raise your hand kalau misalnya pernah berpikir seperti itu. Kayak at one moment in life atau mungkin sekarang gitu, kalian pernah berpikir,
Oh, atau mungkin mentorship di Youth Dozer itu brings you happiness. Oke, ya. Well, basically gue mau share karena kebetulan gue udah umur 40 tahun ini, gue bakal turning 40, dan waktu gue umur 20 I used to have a concept of apa yang bikin gue happy gitu. Misalnya kayak gue punya karir di corporate, atau misalnya gue punya the nicest apartment. Kadang tuh emang hal-hal ini can make us happy, tapi maybe for a very short while ya. Jadi gue pengen sebenarnya uncover truth behind it. Habis itu the goal of the session by the end of the presentation, gue pingin kalian semua punya salah satu perspektif baru gitu, atau practical tools yang bisa kalian gunakan, atau insights yang kalian bisa gunakan juga buat rewire understanding mengenai mengerti mengenai happiness, dan bagaimana kalian bisa implement meaningful changes, perubahan-perubahan yang signifikan di dalam hidup kalian masing-masing gitu. Hopefully it helps. Jadi pertama, imagine achieving everything gitu. Yang tadi lu udah pikirkan ya, yang misalnya kayak goals, career, kalian dapat posisi yang bagus, kalian punya mobil yang kalian mau, kalian punya that coffee machine that you always wanted, kalian bisa masukin semuanya di add to cart terus dibayar tunai gitu. Coba pikirin semua itu gitu. Tapi deep down, does it really make you happy? Nah, di sini gue pengen sebenarnya meng-uncover misconception. Jadi sebenarnya ada 2 research. Kalau misalnya, Daniel, mereka udah dapat bukunya ya, berarti ya, the handbook. Seharusnya mungkin udah di-share ya. Oke. Kavia boleh konfirmasi. Mungkin Di- kalau seandainya belum, nanti Kavia boleh dibantu juga untuk share ke Oke, kalau partisipan. misalnya kalian udah ada di buku kalian, ada beberapa ini ya, beberapa research yang gue eh, refer. Jadi pertama itu adalah research dari Kahneman dan Deaton, bahwa sebenarnya yes, good income, of course kita beli apa-apa pakai duit, dan good income can influence how we evaluate our lives. Jadi sebenarnya duit itu atau pendapatan itu bisa membuat kita hidup lebih baik. Tapi itu sebenarnya nggak menjamin kalau misalnya setiap hari kalian akan happy. Karena kalian bisa comfort, kalian bisa reach certain level yang dimana kalian udah comfortable, kalian itu udah berasa secure, tapi lambat laun kalian akan beradaptasi dengan keadaan itu. Makanya kalau misalnya kalian perhatiin ya, di saat kita dapat promosi, di saat kita dapat gaji lebih, itu at the end of the day, mungkin bulan pertama kita masih berasa, wah gila keren banget. Tapi lama-lama, kok akhirnya gue harus nyicil lagi ya? Kok akhirnya gue harus tetap tanggal tua, gue harus makan makanan-makanan kemarin ya gitu ya, kayak kok banyak banget yang gue nggak bisa afford gitu, karena memang gaya hidup kita akan mengikuti dari pendapatan kita. Itu udah lumayan normal lah, itu lumrah. Jadi kalau misalnya kalian begitu, jangan merasa kalian gagal, tapi itu sebenarnya sangat normal buat manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Dan of course happiness level kalian juga yang tadinya punya banyak, lama-lama kalian akan terbiasa dengan earning that much income. Jadi sebenarnya kita akan balik ke baseline happiness di saat semakin lama, semakin kita beradaptasi. Dan contrary to the belief bahwa misalnya kita splurge ourselves, kayak go on a shopping spree buat diri kita, misalnya kayak pergi adventure buat diri kita sendiri, sebenarnya tidak se-happy di saat kita spending buat orang lain. Ini salah satu studi yang gue kutip dari Dan sama Atkin dan Norton, yang suggest bahwa altruism atau misalnya selflessness atau spending money misalnya ya on others can actually increase our happiness substantially. Jadi misalnya kalian berzakat atau kalian nyumbang ke panti asuhan, kalau kalian beliin teman kopi misalnya, itu actually can increase your happiness. Make someone smile today, that actually can increase your happiness, believe it or not.
Atau kalian bisa juga do something nice buat teman-teman, buat keluarga. Actually increases more happiness than spending it on yourself. Dan itu yang gue coba praktekin selama 2 tahun terakhir. Jadi gue misalnya ada minggu-minggu di mana my goal for that week adalah untuk make someone's day gitu better. Atau misalnya gue waktu itu salah satu janji gue adalah gue akan menyapa semua orang yang gue temuin di hari-hari gue gitu. Walaupun act-nya simple ya, tapi di saat kita menyapa orang, the impact is actually bigger than we thought, and it actually makes us happy di saat mereka senyum gitu. Dan ini yang gue praktekin juga di hostel gue, kita selalu just be friendly to people. Karena at the end of the day, kita juga mendapatkan energi positif dari mereka. Dan itu ternyata terbukti di research ini. Oke, so tapi kenapa sih susah banget gitu untuk mengerti apa yang bisa bikin kita bahagia atau yang bisa bikin kita happy? So, kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya kita itu bias dalam melihat happiness. Jadi manusia itu punya tendensi buat overestimate the emotional impact dari sebuah future. Jadi misalnya kita pengen beli sesuatu nih, kita pengen beli jeans yang kita idam-idamkan gitu. Ini kasusnya sama kayak gue sih. Gue dulu pengen banget beli satu jeans dan gue udah saving money buat itu. Terus pas gue beli ternyata biasa aja. Habis itu gue berasa happy nggak juga. Gue malah kayak jeansnya sekarang sempit. Jadi kalau bisa pakai. Tapi maksudnya saat-saat seperti itu adalah kita tuh expect so much that we build up our expectation. Di saat kita melakukan itu dan saat kita achieve something, ternyata biasa aja gitu. Nggak se-happy yang kita pikirkan. Karena kita mengantisipasinya tuh sangat lebih. Sama juga kebalikannya di saat kita sedih ya. Jadi misalnya kita expect kegagalan gitu. Kita expect kita bakal gagal nih. Ini project nggak bakal berhasil. Kita udah build bias kita untuk berpikir bahwa kita itu nggak akan berhasil dan kita akan achieve the worst. Tapi ternyata the worst happen dan kita berasa, well, actually nggak separah itu ya, nggak separah yang kita pikirkan. Jadi ini cara psikologis kita tuh memprotect ourselves di dalam gitu. Dan ini impact bias ini sangat-sangat possible gitu yang kita rasain setiap hari. Makanya itu sangat susah untuk mempredik apa yang bikin kita bahagia. Yang kedua adalah itu impact bias dan ini gue pakai studi dari Gilbert tahun 1998, Gilbert et al. Di mana mereka explore bagaimana sih kita kadang melupakan kita tuh punya psychological immune system dan kita sebenarnya recover faster than we expected, either dari happiness atau dari sadness. Dan kalau misalnya contoh ini itu gue pengen ambil salah satu film yang gue suka sih. Jadi film dari Pixar atau namanya apa ya? Oh, yang sering gue quote itu Soul. Kalau misalnya kalian pernah nonton ya film Pixar Soul, di saat-saat terakhir, di saat dia ternyata made it to the jazz jazz band yang dia suka dan ternyata itu biasa aja gitu. Itu nggak se-happy yang dia idam-idamkan padahal dia pengen banget jadi musisi jazz. Why? Karena dia expect something bigger that will happen. Tapi ternyata enggak. Jadi sebenarnya there are things yang kita bisa lakukan yang nggak se-magnificent itu kok, yang kita bisa lakukan setiap hari. Yang kedua selain impact bias adalah hedonic adaptation. Hedonic adaptation ini mirip-mirip sama salah satu teori ekonomi adalah diminishing rate of return. Kalau misalnya tahu diminishing rate of return, di saat kita makan nih, kita lagi lapar banget ya contohnya. Kita lagi lapar banget dan kita makan roti pertama. Roti pertama itu akan rasanya enak banget. Kayak gila ini the best roti yang gue pernah makan seumur hidup gue nih. Roti kedua, oke, masih enak. Roti ketiga, roti keempat, roti kelima, roti keenam, makin lama value-nya makin berkurang. Itu salah satu teori diminishing rate of return. Tapi ini juga di psikologi ada juga yang namanya hedonic adaptation. Ini dari Lucas et al. Tahun 2003. Basically study bagaimana individual adapt to changes di marital status. Funnily enough, yang dia pick adalah orang-orang yang sudah married. Sebenarnya married itu bikin kalian lebih happy atau enggak?
Dan ternyata amazingly enough, jadi kalau misalnya kalian nanti ditanyain kapan nikah, kalian bisa pakai alasan ini ya, bahwa menikah itu sebenarnya tidak menggaranti kalian itu akan bahagia. Karena yes, ada initial increases atau decreases. Jadi ada momen di mana menikah itu bikin happy, yes, di saat itu bikin happy, tapi ada juga yang bikin sedih, yes, bikin sedih juga. Tapi lambat laun kalian akan balik ke baseline happiness kalian. Baseline level of happiness over time. Jadi buat yang sedih bakal menikah, jangan sedih-sedih amat karena kalian akan balik lagi ke normal. Dan buat yang terlalu bahagia mau menikah, yang prenup dan segala macam, ya kalian juga akan balik ke level normal. Akhirnya kalian akan beradaptasi dengan masing-masing gitu. Jadi itu salah satu studi di Lucas et al. Ada di buku juga, nanti kalian bisa baca-baca lagi. Dan ya basically kita adalah poor judgment of happiness. Dan gimana caranya sebenarnya yang kita bisa lakukan sehari-hari ya? Jadi gimana caranya kita trick otak kita yang selalu punya impact bias dan hedonistic adaptation ini untuk mengetahui di mana sih ada happiness yang kita bisa experience every day. Dan kalau misalnya yang gue bisa tawarkan pertama kali adalah mindfulness. Ini yang gue practice setiap hari. Apa sih maksudnya mindfulness? Mindfulness itu lu being aware dari pikiran-pikiran lu dan semua emosi, semua feeling yang lu alamin saat ini, tanpa lu menjudge, tanpa lu getting caught up between them, tanpa lu kayak berpikir ini salah, ini benar. Yang penting adalah lu admit semua pikiran, lu admit semua perasaan lu, dan lu be present gitu. Lu stay in the present, stay in this moment gitu. Dan kalau di sini Brown dan Ryan melakukan penelitian bahwa sebenarnya mindfulness correlates dengan higher psychological well-being. Jadi kalau misalnya lu practice mindfulness, secara nggak langsung keadaan psikologis lu juga terbantu gitu, terutama dalam lu memproses feeling emotional. Jadi buat teman-teman yang sering up and down dalam emosinya, sedih atau seneng, take a time, atau misalnya paling gampang ya, kalau misalnya gue praktis di setiap hari, terutama karena gue bekerja di perusahaan yang high stress. Jadi posisi gue, of course, involve a lot of high stress, involve a lot of decision making. Yang gue lakukan di saat semuanya overwhelming adalah gue take some time. Jangan make decision. Gue duduk, atur nafas gue. Habis itu gue acknowledge sebenarnya gue lagi berada di mana. Gue assess emosi gue. Gue feeling marah. Apakah gue feeling gue takut? Apakah gue feeling kayak, oh ini ombak bakalan lebih gede daripada yang gue pikirkan? Apa yang harus gue lakukan gitu. Acknowledge dulu semuanya. Lu take it in, everything. Dan abis itu lu baru pilah satu persatu. Lu go one by one. Dan dari situ lu bisa mereduce all this bias, all this emotion dengan lu take it in. Kalau misalnya lu nggak tahu gimana cara melawan atau melawan sebuah musuh atau tidak menamakan sebuah emotion, gimana cara lu bisa mengkontrolnya? Kalau nggak kenal kan berarti lu nggak bisa memitigasi apa yang efek dari itu gitu. Tapi di saat lu acknowledge, di saat lu take into account, lu akan merasa bahwa yes, diri gue bisa mengkontrol ini dan gue bisa see clearly one by one. Dan yang kedua adalah critical thinking. Jadi kalau misalnya critical thinking itu adalah kita berpikir kritis, berpikir logis terhadap sesuatu. Jadi Lillian Field tahun 2009 argue that educating people about psychological research and cognitive biases can improve personal decision making and overall welfare. Jadi kalau misalnya lo belajar mengenai gimana caranya otak itu berpikir, gimana caranya psyche lo bekerja, lo juga pasti bisa melihat bias-bias yang ada di kehidupan lo gitu. Dan efeknya adalah lo bisa improve your personal decision making. Dan itu yang gue lakukan nyaris setiap hari sih. Di saat gue sebelum decision making, gue make sure kalau misalnya
apakah ini yang tepat buat beberapa stakeholders atau apakah efek dari keputusan gue. Karena again di saat lo naik pangkat, of course keputusan lo akan melibatkan begitu banyak orang. Dan begitu banyak orang tentunya lo akan of course under a lot of pressure, under a lot of stress. Jadi yang lo lakukan adalah take some time buat lo dan coba pikirkan berbagai macam possibility supaya lo ngambil decision yang tepat buat saat itu dan tepat buat lo juga gitu. Dan kalau misalnya example-nya coba lo pikirin decision yang lo pernah lakukan akhir-akhir ini yang membuat lo happy. Coba pikirkan apa sih, ada bias apa yang misalnya lo bisa acknowledge gitu dalam kehidupan lo. Dan misalnya kalau misalnya nanti sebelum lo make decision, sebelum lo add to cart dan check out, coba pikirkan gitu. Coba pikirkan for sesaat sebelum lo press check out, gue perlu nggak ya barang ini? Gitu. Gue bisa nggak ya pakai sesuatu yang udah ada? Dan kalau misalnya lo bisa menjawab semua pertanyaan lo, dan you click that check out button. Oke, so sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan nih kalau misalnya kita udah ngomong all this bias, methodnya, kita bisa mindfulness, critical thinking. Sebenarnya apa yang bisa kita tarik dan kita petik dari hal-hal tersebut, dan apa yang kita bisa lakukan setiap hari sebenarnya. Jadi ada 4 yang gue suggest, tapi sebenarnya ada banyak lagi yang bisa kalian explore. Tapi the real happiness atau things yang bisa enhance our happiness, ada 4 yang gue suggest. Yang pertama itu adalah social connections. Dan ini yang gue lakukan juga setiap hari. Social connections itu basically strong healthy relationship antara lo punya teman, atau punya teman di kantor, atau teman di luar, atau lo punya komunitas, actually can increase your happiness by a lot. Jadi makanya komunitas, gue ambil contoh komunitas Bumi Satu ya. Komunitas Bumi Satu itu salah satu yang gue lihat it brings me happy walaupun gue di Jakarta gitu dan mereka semua ada di Jogja. Tapi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka share itu kayak bikin gue merasa terinspirasi gitu, dan kita saling ngobrol, kita saling bikin sesuatu, kita bikin event, itu membuat kita sama-sama terkonek gitu, dan membuat kita bahagia. Atau sesimpel lo take your friend out for a coffee, lo ajakin mereka ngopi, lo ajakin mereka ngobrol. Kan orang Indonesia suka ya, menurut gue orang Indo sangat bagus untuk social connection. Kayaknya salah satu kita tuh sangat kuat di situ. Dan ini sebenarnya supported by Harvard study. Jadi ini studinya spanning over 80 years dan menemukan bahwa sebenarnya close relationship lebih dari money atau lebih dari ketenaran adalah yang membuat orang happy throughout their lives. Jadi kalau misalnya lo punya teman baik, invest in them, invest time in relationship dengan regular meetups, atau sesimpel lo call your friends or family. Itu bisa increase your happiness. Yang kedua, ini juga gue practice di kehidupan sehari-hari adalah is gratitude. Jadi lo bersyukur. Ada punya rasa bersyukur di keseharian lo, bersyukur lo hidup, bersyukur gue bisa nafas hari ini karena banyak orang yang sakit. Di saat kita sakit, apa sih yang kita mau? Di saat yang kita sakit, yang paling kita mau adalah sehat. Dari saat kita sehat, kita kadang lupa kalau misalnya kita pernah sakit. Dan yang kita sebenarnya perlu terapkan adalah di saat kita bersyukur, kita actually increase our happiness, dan kita actually merasa kita punya banyak kesempatan. Kita benar-benar change our whole life for that day kalau misalnya kita mulai dengan bersyukur atau kita akhirin dengan bersyukur. Dan ini adalah studi dari Emmons and McCullough yang menyimpulkan bahwa simply menulis apa yang lu thankful for bisa significantly increase well-being and life satisfaction, believe it or not. Sesimpel cuma nulis hal yang membuat lo bersyukur hari ini bisa increase your happiness.
And it's a good practice ya, it's a good practice yang lu bisa lakukan. Either lu mau lakukan pagi-pagi, misalnya lu bangun tidur, mungkin satu aja pagi-pagi ya, lu kayak just be happy atau just lu feeling grateful, lu bisa wake up. Most people sleep and they die, guys. Dan itu baru kejadian kemarin. Jadi lu bisa salah satunya itu. Dan kedua, yang gue lakukan biasanya setiap hari adalah gue nulis 3 hal yang gue grateful for this day. Sesimpel being grateful bahwa gue ada di sini, gue bisa deliver science of well-being ke kalian semua, gue bisa sharing, itu bakal gue masukin ke gratitude journal gue hari ini. Jadi biasakan lo feeling gratitude atau lo take time untuk feel grateful anywhere throughout your day. Yang ketiga yang kita udah singgung sebelumnya adalah helping others. Jadi ini adalah act of kindness ya. Act of kindness itu benar-benar bisa boost your mood dan creative positive social connections. Dan act of kindness ini sebenarnya yang kita practice, terutama kalau kalian kerja di hospitality ya. Kadang we just be nice for nothing gitu. Kadang kita be nice for nothing, tapi kita berasa happy. Misalnya kita bantuin mereka bikin itinerary, kita bantuin mereka buat ngambilin sesuatu gitu. Actually, it makes us happy. Makanya kalau misalnya gue di hostel atau di mana di saat gue bantuin mereka kerja, for some reason lebih fulfilling dibandingkan kadang most days gue kerja di kantor gitu. Karena gue feel that apapun yang gue lakukan bisa change someone's day. So helping others sesimpel lu paying someone's coffee, sesimpel lu volunteering, atau sesimpel lu bilang thank you to someone yang biasanya nggak pernah orang lihat gitu. Antara mungkin your waiter, maksudnya pelayan misalnya pelayan di hotel, pelayan di restoran, lu sesimpel bilang thank you, atau misalnya lu sesimpel nyebut nama mereka, actually can make someone's day. Karena gue pernah berada di posisi itu, jadi gue berasa kayaknya kalau misalnya ada orang manggil nama gue atau tahu nama gue, itu gue beneran happy sih. I think, ini gue kasih contoh ya. Gue pernah capek banget karena gue harus kerja di hostel dari pagi jam 5 pagi sampai malam jam 11. Dan the best thing about that day adalah waktu gue lagi duduk di ruang makan, someone came in and said, oh thank you banget buat the itinerary ya gitu. Kita besok pergi, but we really had a good time staying here and thank you for everything. Dan itu tiba-tiba lelah gue langsung hilang dan gue kayak it made my day gitu for that day. Padahal sebenarnya that was a terrible day lah buat gue karena capek banget. Jadi helping others can make a positive impact buat lo dan buat orang yang orang lawan lo gitu. Dan yang terakhir, of course, exercise. Tapi ini bukan karena gue element of the year ya, tapi ini karena memang exercise itu proven buat reduce chance of depression. Jadi physical activity actually a powerful mood enhancer pertama. Dan ini banyak banget research-nya, tapi salah satu yang gue mau kutip ini dari ini meta analysis, jadi bukan analisis benar, tapi banyak banget research jurnalnya bahwa exercise itu bisa mengurangi resiko depresi. Karena when you exercise sebenarnya lo activate hormon dopamin yang bisa bikin lo happy gitu, yang bisa not dopamine tapi gue lupa namanya, tapi hormon yang bikin lo happy. Kalau misalnya orang lari tahu namanya runner's high itu di saat hormon lu bekerja dan lu berasa kayak lo on top of the world. Atau lu waktu exercise misalnya kalau lu lihat orang-orang yang exercise lumayan kenceng ya kayak CrossFit atau HIIT atau apa, itu membuat mereka happy. Kenapa? Karena itu di boost. Exercise itu emang proven buat nge-boost mood lo. Dan ini gue praktekkan juga karena gue juga sempet fase-fase nyaris depresi tapi belum clinical depression. Salah satu yang gue pakai buat mengatasi diri gue dan waktu gue ke psychologist adalah lo coba exercise. Well, one, lo exercise regularly. Kedua, lo berjemur.
dua hal itu yang dia bilang gitu, karena gue nggak mau prescribe anything, jadi atau kasih lo ke psikiater buat dia prescribe something, mendingan lo do those things supaya lo bisa level up your depression. Dan it work. Maksudnya mengapa gue bikin Bumi Satu dan kenapa gue mati-matian sampai sekarang adalah karena gue ngeliat impact-nya ke diri gue sendiri di saat gue exercise. Gue in so much better mood, dan gue for that 1 jam ya, untuk 1 jam itu gue exercise, gue berasa gue in control of everything I have in my life. Walaupun itu cuma sekedar gue lari. Gue cuma lari as fast as I can for an hour. Dan gue berasa masalah gue for that 1 hour itu hilang. So, I highly recommend you try exercise. Nggak usah lari as fast as you can, tapi bisa sesimpel lu jalan 30 menit. Sesimpel lu jalan 30 menit, santai, atau jalan 1 jam, actually can improve your mood. Also, kalau misalnya lu jalan-jalan di waktu lagi plesir, lu bisa nemuin tempat lucu, ya nggak sih? Jadi, plus point. Okay, so let's put starting today, how can small changes can make big impact on your happiness? Jadi yang tadi gue sebutin ya, tadi udah gue sebutin beberapa contoh-contohnya. Jadi kita udah belajar beberapa. Tapi yang penting adalah kalau misalnya kita tadinya berpikir, oh happiness itu sebenarnya all these big things. Tapi yang gue belajar dari film apa ya, film banyak, gue belajar dari Pixar sih, film Up, atau misalnya gue kok lupa ya kalau misalnya gini, gue lupa. Padahal kalau misalnya gue lagi posting sosial media tuh gue ingat gitu semua film-filmnya. Coba guys, film apa yang make you appreciate small things? Ini salah satu film favorit gue sih, cuma gue somehow lupa. Ada yang inget nggak? Mungkin bisa raise hands. Tapi ada film Pixar yang membuat gue kayak, oh, life is in the small things. Dan menurut gue itu yang kita perlu rewire dalam diri kita ya, bahwa kita tuh bisa do all these small things yang actually bring us small moment of happiness yang lu bisa praktekin di setiap hari. Jadi kalau misalnya salah satu contohnya yang gue lakukan adalah gratitude journal. Jadi gue ada buku gratitude gue somewhere around here. Tapi gue ada satu buku kecil yang gue keep. Jadi itu gue tulis hal apa yang gue feeling grateful today. Atau kadang gue ngomong aja gitu, I feel grateful for this, and this. Dan itu yang bisa lakukan, atau lu bisa share, even sharing on social media apa yang lu grateful for today can actually make someone's life, atau lu bisa inspire other people juga. Itu yang gue suka sih. Kadang gue kalau gue lagi happy banget, gue share on social media, dan some people itu bisa merasa terinspirasi, dan itu also make me happy. Dan kedua, social connection. Social connection again, kalau misalnya gue bisa bilang, one of the greatest thing yang happen ke gue adalah selain gue menang Elmen dan dapat banyak follower, adalah making so many social connections on social media, di mana kita tuh saling tukar pikiran gitu. Gue bukan tipe yang kalau ada orang DM and then gue nggak baca tuh langsung gue delete. Kadang I do that buat yang kayak halo bang, tapi sisanya gue biasanya baca. Dan kadang kalau ada pertanyaan pasti gue jawab, karena menurut gue making social connection is really important ya. Maksudnya followers is not just followers, tapi mereka follow us for something. Dan gue akan make effort untuk make some social connections, karena gue nggak tahu apakah hari itu dia lagi bad mood, hari itu dia lagi good mood. Tapi if I can make someone's day, tapi menurut gue I think I did my job for that day. Jadi social connections, make a challenge gitu. Lo bisa aja, let's say, answering someone's question nicely on the internet, atau lo bisa juga share something yang meaningful dan bisa inspire other people. Atau lo juga bisa as simple as lo reach out ke temen lo, atau lo reach out ke family member, asking how they are. Actually, it's really nice practice buat misalnya daily lo bisa call someone, call your parents, call your mom, call your dad, just asking them if they're okay or not. Sesimpel itu aja can make their day. Habis itu kalau misalnya act of kindness yang practical,
ya itu yang gue bilang tadi, saying thank you is really important, saying permisi, atau misalnya kayak offering seat buat di apa kendaraan umum gitu, buat ibu-ibu, buat orang tua. Actually pertama, it's a very proper way. Kedua, it actually makes you happy gitu untuk do that. Dan kalau physical activity, of course, gue selalu rekomend at least lu spend 30 menit sampai 1 jam. Nggak usah yang muluk-muluk gede-gede kayak lu ngangkat beban 100 kilo. Tapi as simple as lu jalan santai. Sesederhana kamu do your laundry, misalnya kayak ngepel atau ngerawat tanaman selama 1 jam gitu, physical activity. Actually, it can make your day juga. Makanya gue sekarang kalau misalnya weekend, gue juga berkebun di apartemen gue, merawat kayak 15 jenis tanaman. Karena menurut gue itu salah satu yang merubah tatanan hidup gue ya, dari biasanya cuma kantor-kantor aja, tapi kalau misalnya weekend gue tuh bergaul dengan tanah, bergaul dengan pupuk-pupuk yang ada berbagai macam, stresses me out, tapi membuat gue sangat-sangat happy sih. Dan tanaman gue banyak yang mati beberapa. Dan yang penting juga always track your progress, apa yang lo udah lakukan hari ini dengan making on your calendar, atau kalau misalnya gue selalu buat checklist. Jadi gue punya checklist apa yang udah gue lakukan hari ini, dan gue besokannya gue reset, atau weekly juga bisa. Jadi weekly checklist apa yang udah lakukan. Karena di saat lu cek, actually lu berasa lu achieve something, and always celebrate it, always celebrate small wins. Habis itu yang kedua, lu juga bisa selain itu lu juga bisa seek support dari teman-teman lo juga. Kalau misalnya gue, salah satu yang membuat gue accountable adalah gue men-challenge follower gue di Instagram buat exercise gitu dengan hashtag show up for life. Karena di saat gue post itu gue juga being accountable. Oke, kalau misalnya di buku, kayaknya gue lupa ingat ya. Tapi kayaknya kalau di buku ini ada empat site di mana lu tulis apa aja yang bisa lu lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada di depan kalian note, coba kalian tulisin mungkin 1 atau 2 action di setiap kategori: social connections, gratitude, helping others, atau exercise. Apa yang bisa kalian lakukan untuk masing-masing dari ini. Jadi gue kasih kalian waktu mungkin sebentar. Kita masih punya banyak waktu kan ya? Aman ya? Masih kan Nino, aman, Ya. aman. Kalian bisa tulis aja 1 atau 2 item yang menurut kalian bisa lakukan gitu. Antara pertama making social connection, kedua itu gratitude, misalnya bersyukur. Gue misalnya kayak gue mau bersyukur gitu, atau gue pengen keep gratitude journal. Atau act of kindness atau helping others, mungkin kayak gue mau mulai sekarang, gue sebelumnya nggak pernah ngucapin terima kasih, mulai sekarang gue mau ngucapin terima kasih setiap kali gue ada someone nice yang do something for me, atau kayak ke pelayan restoran, sesimpel itu. Dan keempat, of course, exercising. Apa yang bisa gue lakukan, physical activity apa yang bisa gue lakukan supaya gue bisa fit. Ya, kalau misalnya yang paling gampang adalah jalan santai. Commit, kalau misalnya lo nggak bisa commit 30 menit, commit 15 minutes. 15 minutes kayak pagi hari, habis itu 15 minutes in the afternoon juga nggak apa-apa. Jadi coba tulis itu di buku kalian atau nanti di jurnal. Habis itu kalian bisa ini ya, kalian bisa mungkin do a 4-week challenge, 1 bulan ya. 1 bulan kalian coba do that every day gitu, do it daily. Dan kalau misalnya kalian mau lebih fun lagi, share aja di social media kalian, tag us, tag me, of course, feel free buat tag gue, dan gue bakal lebih happy. Gue akan sangat-sangat happy actually kalau misalnya kalian tag gue di saat kalian melakukan all those activities, karena itu juga mengingatkan gue untuk do the same thing. Jadi kita saling support. Jadi kalau misalnya kalian udah tulis, kalian pilih salah 1 atau 2 atau 3 yang kalian bisa lakukan di 4 minggu ke depan. Kalau bisa setiap hari. Jadi kalau misalnya kalian udah lakukan, kalian cek aja. Gitu. So,
Kalau misalnya kita udah tahu semua itu, udah tahu goals-nya, udah tahu apa yang kita bisa lakukan secara praktikal di kehidupan kita sehari-hari, dan gimana caranya we make it last. Karena kadang kalau belum jadi habit, kadang kita lupa, kadang kita malas, kadang kita kayak hari ini gue nggak mau jalan deh, gitu besok aja, besok aja, besok aja, besok aja, tiba-tiba udah ganti tahun. Jadi gimana caranya? Pertama adalah yes kalian use social support. Maksudnya social support adalah kalian harus accountable. Ada orang yang kalian bisa share untuk being accountable, either your friend, your family, atau even your followers on Instagram juga nggak apa-apa, atau ada social media kayak TikTok atau apa. Tapi yang make sure kalian saat kalian lakukan ada orang yang bilang kayak, oh that's nice gitu, kasih positive reinforcement. Atau misalnya kalau kalian lakukan bisa nanyain gitu, kok lu belum lakuin sih, kok lu belum exercise sih, gitu. Yang kedua, yang sangat-sangat penting, ini juga termasuk buat makan sehat atau termasuk olahraga, adalah kalau buat gue itu environmental design. Ini maksudnya apa sih? Environmental design itu kalian mendesain hidup kalian sesuai dengan aktivitas yang kalian mau lakukan. Jadi misalnya kalau exercise ya, kalau misalnya exercise, yang pertama, salah satu tips yang gue lakukan adalah gue make sure pertama tempat olahraga gue dekat kantor atau tempat olahraga gue dekat rumah. Jadi gue punya alasan buat nggak olahraga. Habis itu yang bisa gue lakukan juga, kadang kalau misalnya gue mau lari nih, goal gue akan sign up ke lari. Misalnya kayak gue sign up buat half marathon di Bali, dan itu membuat gue untuk balik ke lari. Karena kalau gue boleh share, gue punya cedera lutut sekitar tahun lalu, dan membuat gue itu susah buat lari gitu. Dan sekarang gue pengen lebih semangat buat lari, makanya gue sign up buat itu gitu. Jadi gue mendesain environment gue supaya memaksa gue untuk latihan. Atau bisa juga kalian taruh gym bag atau taruh makanan sehat gitu di tempat-tempat yang kalian bisa lihat gitu. Jadi kondisikan environment kalian untuk mensupport apapun yang kalian mau lakukan. Misalnya gratitude journal. Put your gratitude journal di samping tempat tidur kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau tidur, kalian ingat tuh gitu. Di saat hal-hal ini nggak ada, di saat kalian berasa, wah susah nih buat ngelakuin, kalian akan cenderung nggak melakukan. Jadi kalau misalnya kayak makan sehat, gue selalu taruh di lemari es gue makanan sehat. Atau even kadang kalau misalnya bisa taruh di luar, gue taruh di luar makanan-makanan kayak buah-buahan. Yang ketiga adalah konsistensi dan rutin. Jadi jadiin segala sesuatu itu habit, lo harus rutin, harus konsisten. Kalau misalnya lu nggak lakuin berulang-ulang, akhirnya lu akan lupa. Kalau bisa dilakuin di jam yang sama, sama seperti exercise. Exercise yang paling efektif adalah lu mau malam mau pagi nggak apa-apa gitu. Tapi lakukan di jam yang sama, kalau bisa almost every day di jam yang sama. Kalau misalnya lagi rest day ya kalian do some activity untuk menggantikan itu. Tapi di jam itu, misalnya jam 4, kalian harus do something yang kalian udah komit. Kalau gue sendiri, karena gue kadang lupa orangnya, gue taruh di kalender gue dan gue selalu set reminder. Termasuk bahkan jam gue makan pun gue set, karena gue orangnya nggak sedisiplin itu sebenarnya. Jadi gue taruh jam 9 gue snacking, jam 3 gue snacking, ada jam makan, ada jam gue makan terakhir gitu. Itu semua gue tulis di komputer gue biasanya. Makanya kalau gue nggak pegang komputer, my life is all over the place. Habis itu yang ketiga yang paling penting adalah overcoming setbacks. Jadi of course kalau kalian udah do all these things, akan ada hari di mana kalian kayak merasa kalian nggak making progress, kalian malas, kalian merasa ada kemunduran gitu. It's okay. Forgive yourself for doing that, itu normal banget. Tapi yang kalian bisa lakukan adalah kenapa ini nggak work gitu. Analyze kenapa ini nggak work. Mungkin kegiatan ini bukan buat kamu gitu. Misalnya kalian mau lari 10 kilo tiap hari nih, tapi ternyata kok kayaknya nggak bisa setiap hari. Kenapa? Apakah kalian lebih cocok jalan atau kalian lebih cocok olahraga lain gitu. Feel free buat reassess, feel free buat mengganti kegiatannya untuk sesuatu yang lebih praktikal buat kalian. Tapi again, balik lagi ke poin 3, make sure is consistent, make sure kalian membuat itu rutin. Bisa kalian rutin lebih dari 40 kali, 40 hari kalian lakukan, eventually it becomes a habit. Dan kalau misalnya udah becomes a habit, itu bakalan comes naturally. So, what's next in your journey to happiness?
Basically, all those key points, kalian kalau bisa reflect on your progress. Jadi kalian sempatkan diri untuk mereflect on your journey di saat kalian udah selesai 1 minggu. Reflect apa yang kalian lakukan selama 1 minggu itu, atau 1 bulan juga boleh. Habis itu kalian juga apa namanya? Sorry, kadang gue kayak antara Indo sama Inggris tuh kayak campur-campur ya. Tapi kalian coba ingetin diri kalian bahwa happiness itu bukan sebuah tujuan, tapi it's a journey. It's something that you do every day, dan it's something that you have to do with an open heart and open mind. Jadi happiness is something yang kita juga lihat perspektif that every day you choose to be happy atau you choose to be sad, it's completely up to you. Dan yang terakhir adalah kalian visualize sebenarnya happiness apa sih yang kalian mau, atau tipe goals apa yang kalian mau, dan kalian mau mencapai itu seperti apa. Oke, yang gue bisa share terakhir kali bahwa it's your road. Kalau misalnya this journey is your road and yours alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you. Jadi walaupun kita bisa kasih tahu everything that we have, even though kita udah kasih tips segala macam, but at the end of the day, the journey is yourself and yourself to uncover. Everybody's vision of happiness is different. How we see happiness is different from one person to another. Jadi there's so many things yang lo bisa explore dari apa yang gue udah bahas sebelum-sebelumnya. Dan itu tadi practical things yang I've done throughout COVID dan throughout my life so far. Dan probably I've overcome so many terrible things. Ya, gue nggak boleh bilang terrible, tapi some very difficult things sejak COVID atau sebelum COVID. Tapi with small changes dan dengan celebrating small wins, makanya gue bisa di sini dan makanya gue bisa sharing this with you guys. Dan thank you so much for listening ke mumble jumble gue. Thank you. Wah, Kita gila, bisa keren open buat banget sih. Q&A ya. Keren banget nih Kanino kalau udah sharing insight. Kayaknya semuanya daging gitu, semuanya insightful. Thank you banget ya Konino untuk materinya malam ini. Thank you. Gue Thank nggak you yakin banget, daging Kanino. sih, but thank you for Semuanya daging sih. Kebetulan banyak banget nih dapat ilmu yang bisa diaplikasikan buat kedepannya tentang happiness dan lain-lain. Iya. Info juga teman-teman, Konino ini salah satu winner Elmen 2021 yang juga merupakan salah satu inspirasi aku buat join Elmen ini. Dimana kan Konino Wow, thank udah you so sharing juga much. nih influence orang-orang, backgroundnya itu seorang pekerja, terus influence orang-orang yang juga di background itu untuk bisa mencapai kehidupan yang sehat. Jadi kayak keren banget sih emang Konino. Wow, that's crazy. That's act of kindness right there ya. Keren banget Konino. Jadi check that one. Tadi mungkin kalau bisa direcap sedikit apa yang Konino sampaikan sebelum kita masuk ke Q&A. Tadi yang pertama, mungkin buat teman-teman yang cari real happiness itu nggak bergantung dari materi atau bergantung dari sesuatu yang mungkin teman-teman bayangkan, misalkan gaji dan lain-lainnya. Justru real happiness itu bisa datang dari hal-hal yang sederhana, seperti membantu orang lain, berolahraga, dan justru malah dengan hal-hal seperti itu yang bisa bikin happiness teman-teman last sampai seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya, Kak Nino, tadi message yang mau disampaikan. Yes, di umur gue yang nggak terlalu muda ini, hopefully ada sesuatu yang gue ambil. Karena of course dulu gue berpikir juga apa namanya, happiness itu buat gue ya, waktu gue lulus kuliah itu adalah mendapatkan gaji yang gede pertama, a nice apartment. Habis itu gue pengen of course kerja di like big companies, punya posisi yang bagus gitu. But like looking back, gue justru lebih inget dibanding kerjaan gue ya. Gue justru inget hari-hari di mana gue partying so crazy with my friends. Dan itu yang those days yang gue sebenarnya bikin gue truly happy sih. Makanya kenapa gue bisa share ini, karena kayaknya di 40 tahun hidup gue kayak I've been that position gitu. Dan yang gue bisa share sekarang, even though gue live very comfortably, cuma gue justru suka smallest things yang bring challenges buat gue gitu.
Ya, dan itu almost the same weight ya. Maksudnya di saat gue leading a company atau gue leading a workout, menurut gue happiness-nya nyaris sama sih. Ya, sebenarnya dengerin materi Konino juga ini udah bikin happy sih. Mungkin itu bisa jadi hal kelima yang bikin happiness juga sih. Thank you. Oke, mungkin Boleh kalau ada yang kayaknya mau udah tanya. banyak yang raise hand. Aku sendiri juga Oh, sebenarnya mau banyak aku tanya-tanya. soalnya warnanya kuning jadi nggak kelihatan sama tangannya. Gak apa-apa, aku bisa bantu Konino. Thank Kayaknya you. udah banyak mau nanya. Aku sendiri juga mau nanya. Kita langsung aja ya ke Yes. Minty pertama. Priska, silakan pertanyaannya. Halo Priska. Halo Konino. Oke, Konino, first of all, I want to thank you Konino. Last day, aku juga ikutan menti dari Youth Dozer dan waktu itu kan sharing terkait dengan running. Dan aku juga mau terima kasih sama Konino yang udah balesin DM aku ketika aku exercise dan lagi down untuk bisa mencapai 10K pertama aku gitu. Nah, Wow. for information, kalau tadi pertanyaan di pertama sesi ini adalah apa yang membuat happiness di minggu ini, itu jawabannya adalah minggu ini adalah 10K pertama aku di race kemarin. Makanya itu suatu hal banget sih Wow. Kodino gitu. Wow, that's Uh, crazy. so ya Kodino, kalau aku sendiri sih pengen nanya nih kok. Pernah nggak sih Kodino itu ngerasa bahwa kita pengen nih sesuatu hal, Ya, tapi kita tuh udah maintain nih, saya pengen ini di usia sekian, namun kita ya. udah dapet sekarang gitu nih kok. Nah itu yang dimana lingkungan itu kan masih otomatis punya gap yang cukup jauh nih kok antara kita dan juga lingkungan sekitar kita, terutama ketika kita itu kerja gitu kok. Nah, gimana sih kok Konino sendiri untuk maintenance diri Konino waktu itu di Ya. zaman itu di zaman quarter life crisis itu supaya untuk tetap being happiness gitu kok. Karena gimana ya kok, ya gitu lah kok, pokoknya gap antara usia itu kadang bikin kita gimana gitu, karena saya baru juga pindah nih dari yang sebelumnya mostly anak muda ke yang sekarang punya gap 2 sampai 3 kali lipat yang lebih tua nih saat ini. Mungkin Konino bisa share pengalaman dari Konino. Iya. Ini mau di-keep dulu atau langsung boleh dijawab? Boleh, enaknya kayaknya langsung dijawab aja, Konino. Santai aja ya, ya, ya. Iya. Congrats buat 10K-nya, that's insane dan nggak nyangka juga, sorry. Wow, tapi it's really something kalau misalnya ada orang yang achieve something tuh gue happy banget sih. Congrats again. Ya pastinya di saat gue mid quarter life ya, quarter life. Berarti itu berapa umur 20, 15. 15 udah quarter life. Waktu muda ya, waktu muda. Sekarang udah tuir, sekarang udah midlife. Kalau misalnya gue ada crisis dan masuknya midlife. Kalau misalnya dulu ya, gue juga merasa ya umur 30 gue harus punya perusahaan, umur 40 gue pengen punya something gitu. Cuma kalau gue boleh look back ya, gue boleh look back di saat gue di umur yang lebih muda, 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu itu, um, life works in a very mysterious way sih, itu yang gue boleh share satu pertama. Dan tapi kedua, the universe atau you can call it God atau apa gitu terserah. Tapi kita tuh taken care of so much by the universe kalau menurut gue ya. Karena looking back, gue berasa apapun yang gue lakukan, walaupun di saat itu gue berasa this is the most useless piece of ass yang gue lakukan, dan gue nggak tahu ada value-nya apa enggak. Tapi ternyata di saat ini, di saat gue berdiri sekarang, di momen ini, semua itu make sense. Nggak tahu ini maksudnya kalian ngerti apa nggak, tapi kalau kalian nonton, gue akan refer ke movie ya, because I love movie so much. Gue akan refer ke Slumdog Millionaire. Film Slumdog Millionaire itu, dia went through life dari seorang beggar yang child on the street. Habis itu dia kayak throughout his life dia ada several challenges yang membuat dia bisa menjawab sebuah pertanyaan di game Who Wants to Be a Millionaire di momen itu gitu, di momen itu. Jadi dia flashback. Menurut gue yang bisa gue share ke kamu adalah
kalau gue look back, gue berasa seperti si pemeran utama itu. Di saat gue look back, now gue understand that I can answer several questions, maybe the hardest questions yang punya banyak challenges di diri gue saat ini. Tapi because I went through all that yang gue nggak ngerti di saat itu, gue berasa puzzle-nya semakin kelihatan. Mungkin di saat itu gue nggak ngerti, tapi one day eventually lo akan ngerti kenapa lo di posisi itu. Itu yang bisa gue share sih. Jadi walaupun ya gue selalu enjoy the moment of gue being confused, gue out of nowhere, tapi gue selalu percaya at the end of the day lo somehow akan ngerti sih. And that's the beauty of life. Kalau misalnya gue tahu semuanya, gue tahu misalnya gue kayak main game ya, gue cheating, gue udah tahu apa endingnya. That's not gonna be a good movie ya. That's not gonna be a good story to begin with. Jadi just trust in the mystery of life. Keren banget Ko Nino jawabannya. Mbak Priska udah terjawab pertanyaannya? Udah Kak, makasih Ko Nino. Sama-sama. Thank you. Ya, aku setuju banget sih sama Ko Nino. Justru unexpected things yang ada di hidup kita bisa jadi sesuatu yang memberikan kejutan juga sih untuk hidup Benar kita. banget. Dan gue berasa banget sekarang sih. Dulu mungkin gue kayak, apa sih ini gitu? Kenapa gue susah-susah? Tapi sekarang gue ngerti kenapa gue went through all that. Keren banget. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini udah banyak yang angkat tangan juga. Mas Ade, boleh silakan pertanyaannya. Oke, thank you so much ya, Ko Nino, untuk materinya. Thank you. Aku sebenarnya mau nanya soal happiness sih, terutama kayak untuk orang-orang yang most likely to have their happiness on someone else gitu kan. Jadi there's some types of people yang aku rasa kayak dia lebih cenderung happy kalau misalkan kayak tadi Ko Nino bilang tadi tuh ketika dia tuh doing something for others gitu. Nah, mungkin questions aku tuh akan seputar soal pengalamanku sendiri ya. So, I just moved here to Jakarta 2 bulan lalu. Jadi, my social life change a lot. Dan di sini most likely yang kayak satu hal yang aku notice adalah tipikal cara communication orang-orang tuh bakal beda dari kampung halaman aku gitu kan. Nah, sometimes aku ngerasa ketika aku trying to be nice to someone, we don't get what we expected from them. Jadi itu sometimes justru ngebuat kayak di saat aku pengen bantu mereka, aku pengen justru ngerasa happy sama the actions that I did for them, tapi actually itu ternyata dapat feedback yang kurang mengenakan di aku. Misalkan yang kayak aku simpel yang kayak aku nyapa gitu kan, tiba-tiba dijawabnya ketus gitu kan. Because ya itu sometimes it's just kayak sedikit ngasih bad feeling saja ke aku gitu kan, untuk aku yang kayak suka gitu loh untuk do something for others gitu. Nah, kira-kira dari Koino sendiri pernah nggak sih kayak ngalamin hal tersebut, dan apa sih kayak hal best practice yang harus kita coba untuk anticipate or do when we came into that situations gitu? Yes, karena gue pernah kerja di hospitality, jadi gue bisa share lah, karena I handled so many guests over the past 10 years. Never expect. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita kerja di hospitality, we let go of expectations sih sebenarnya. Mau dia akan nyapa kita, mau dia akan bahkan nggak memandang ya kadang ya. Kayak udah pass by aja gitu. Tapi kita still do our good morning, good afternoon, good evening, terima kasih, halo, apa kabar. As simple nyapa. Menurut gue maybe ya pertama gue let go of expectation of others sih, karena what I can control is myself. Gue nggak bisa control what other will react. Dan peace always comes from within. Itu pertama yang selalu gue pikirkan di saat gue kerja di hospitality, dan yang gue belajar maybe the hard way ya. Mungkin yang kedua yang gue bisa share adalah be nice no matter what. Karena menurut gue ya out of 10 people mungkin 2-3 orang nggak nyapa balik, apalagi di Jakarta yang orangnya cuek banget. Tapi I'm sure kindness itu nggak pernah, you never give kindness in vain. Maksudnya adalah di saat you give kindness, something is gonna come back.
ke lu in whatever shape or time ya. Jadi mungkin sounds very meta, cuma itu yang gue rasain di saat sekarang tepatnya. Kalau misalnya gue being very mindful right now, itu yang gue rasain how lucky I am berada di posisi sekarang, di mana gue lagi sibuk banget. Di mana gue lagi sebenarnya kalau kalian tahu gue lagi ngurusin juga Bumi 1 yang mau ngadain event gede di Juni. Dan apa? Gue berasa kalau bukan karena kindness of people yang gue dulu mungkin kerja tapi gue nggak tahu ini bakal bagaimana atau ini bakal lead to anything. Tapi karena gue just be kind, be nice, without expecting anything tuh semuanya jadi besar gitu. Dan amazingly bukan orang yang sama ya, gue nggak bilang orang yang sama harus kasih kindness back, but again kalau misalnya balik ke poin gue, the universe will take care of you. Kalau orang satu enggak, then some other people will do something gitu. It's some strange butterfly effect thing, tapi itu gue berasa beneran di hidup gue sih. Jadi yang sekarang itu kita ada partnership. Jadi Bumi 1 for some reason dapat partnership sama salah satu gym namanya Fit Quarters. Jadi kita tuh nggak, Bumi 1 tuh non profit dan kita we cannot afford anything sih, almost kita tuh beneran start from scratch. Dan kalau misalnya kita pakai hal-hal keren kayak gym booking software gitu, kita mana bisa afford sih. Tapi because of kita just being nice, because of our story, orang-orang ini sekitar kita tuh merasa tersentuh dan mereka merasa inspired, and they give us kayak bantuan. Jadi ya kita just be nice because of who we are, let go of our expectation, dan gue yakin kok di saat lo nggak realize it, some people will notice kalau your hello atau your thank you itu make their life atau make their day different. Gitu. Jadi jangan bosan-bosan buat berbuat baik. Thank you Konino jawabannya. Mas Andi, apakah sudah menjawab? Semoga sudah. Oke, mantap. Masih ada beberapa pertanyaan lagi Konino, jangan capek dulu, ditahan dulu. Nggak boleh. Pertanyaan- Lagi hari Jumat jadi lagi free. Jadi kalau kalian mau nanya, gue akan stay as long as you want. Semoga Zoom Siap. punya gratisan ya yang gitu. Siap. Nextnya Mas Raffi, boleh pertanyaannya. Iya, Mas boleh. Muhammad Raffi, boleh. Sepertinya belum diambil. Ya, benar-benar minum dulu. Ya, terima kasih Mas Daniel. Sebelumnya perkenalkan saya Raffi. Saya dari Yacht Dozer Batch 2 dulu, 2022 kalau nggak salah, salam kenal semuanya. Terima kasih Konino atas materi yang sangat insightful banget. Saya juga pernah mengalami happiness crisis, ya lebih tepatnya itu mental health crisis. Namun pada saat ikut Yacht Dozer itu membuat saya feel better dan banyak hal yang berubah sejak ikut Yacht Dozer tadi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Konino tadi, dalam happiness itu kan ada up and down-nya. Misalnya makanan pertama yang udah kita makan itu pasti kita ngerasa happy banget. Tapi nanti kalau udah yang part terakhir atau selanjutnya itu pasti kebahagiaan itu berkurang. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu eh, bagaimana cara menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan gitu. Bisa nggak kebahagiaan itu tuh konsisten? Dan kedua, apakah ada perbedaan budaya dalam sebuah konsep kebahagiaan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Berkelanjutan ya, berkelanjutan. Bagian yang berlanjutan. Kalau menurut gue, ini menurut gue pribadi ya, yang gue alamin ya.
kebahagiaan itu emang comes and goes. Karena menurut gue kalau misalnya it doesn't comes and goes, then what's the meaning of being happy nggak sih? Karena lu being happy because you were sad. Kalau misalnya film Pixar, again Pixar yang gue suka adalah Emotion ya. Kalau nggak salah, apa sih namanya yang ada sequel itu sekarang? Inside Out. Inside Out, gosh, Inside Out. I love that movie. Kenapa Inside Out? At the end of that journey ya, at the end of the journey, happiness realize kalau misalnya dia nggak bisa ada tanpa sadness, and they go hand in hand. Dan they made their peace because without sadness there's no happiness, without happiness there's no sadness. Kalau misalnya kita bilang the hard way, kenapa kita sedih sih kalau misalnya ada seseorang yang meninggal? Karena we remember the nostalgia of the happiness that we spent together. We love so much that we cry so much. Itu yang gue rasain waktu bokap gue meninggal sih. Waktu bokap gue meninggal itu sebelum gue menang Elemen 2021 ya. Jadi ya itu gue temuin sih di saat kita love something so much dan saat kita lose we always kita tuh sedih banget gitu. Tapi karena sedih itu adalah bagian dari betapa kita happy. That all the memories, all the nostalgia itu all keeps coming back. Dan kalau misalnya bilang akan forever nggak atau berkelanjutan nggak? Sadly nggak. Dan sadly kalau misalnya gue bisa bilang sekarang, gue rindu di saat gue sedih waktu bokap gue meninggal. To be honest ya, to be honest with all of you guys. Gue sedih, gue kangen di saat gue benar-benar sedih karena that feeling will never ever come back. Dan yang kenapa gue glad that I've been through that. Di saat gue sedih, gue acknowledge that gue sedih dan gue enjoy the moment weirdly enough di saat gue being sedih gitu karena gue tahu that's how much I love my dad. Begitu. Dan kalau bisa berkelanjutan, sadly no, happiness dan sadness itu semu seperti yang gue bilang, it comes down to your baseline and then the cycle begins again. Tapi menurut gue that's the beauty of life nggak sih? Di saat lo ada balance antara happiness and sadness and makes you appreciate both. Itu aja yang gue bisa share ya. Kalau misalnya tipsnya adalah find happiness in the smallest things yang lo bisa rasain setiap hari. That's how you keep happiness. Sesimpel misalnya lo makan sama keluarga. Breathe for a moment dan realize di mana lo makan sama keluarga ada suatu ketika di mana lo nggak bisa semuanya berada di meja itu. And realize how grateful you are bahwa misalnya sesimpel lu wake up. Some people cannot even wake up from their bed. Dan di saat lu sakit, ya atau misalnya lu sehat lagi lari, imagine di saat lu sakit, all you wanted was to run. Jadi ingat momen-momen itu sih menurut gua. And that's how you find happiness in gratitude, in all those things yang gua mention. Itu cuma salah satu tips aja sih, tapi lu bisa figure out the rest lah. Intinya jangan lupa bersyukur ya, Kodino. Betul sekali. Dan jangan lupa exercise. Itu yang gue lakukan sih di saat gue di sini, gue bersyukur banget gue bisa share. Actually gue bersyukur gue bisa share with you guys because I've been through that, all of that. Dan seperti yang gue bilang, all those experiences adalah sesuatu yang gue bawa sekarang di saat kita lagi ngobrol. Jadi gue pick from those dan gue share ke kalian dan hopefully lo bisa practice the same thing. Kita juga bersyukur kok Kak bisa hadir di malam ini dengerin Kakak. Thank you. Aman Mas Raffi untuk jawabannya? Aman Mas, it's more than enough, I think. Thank you. Makasih ya. Oke. Mantap. Masih banyak nih Kodino, justru makin banyak yang angkat tangan. Oh iya Mau nggak apa-apa istirahat dong. dulu atau Oh, gimana? nggak apa-apa. Santai aja. Gue I have all night. It's okay. Gue udah clear my schedule. Yes. Mas Galih, boleh next pertanyaannya. Oke, thank you Kak Daniel atas waktunya. Thanks juga Konino Ya. for the inspiring session. Dari yang Konino sampaikan tadi, ada hal yang kayak menarik my attention. Itu tadi Konino mention about psychological immune system ya Pak ya. Yang pengen aku tanyain itu, psychological immune system ini
secara alamiah gitu bisa atau natural itu dia bisa muncul di saat atau momen tertentu aja, atau there's something that we can do for optimize dari psychological immune system itu sendiri di saat momen itu bisa apa namanya hadir di kita gitu kok. Thank you. Sebenarnya kita bisa, kalau misalnya itu kita bisa taunya sebagaimana spontan anak kecil dibandingin orang yang udah dewasa. Jadi kalau saat kecil kita very honest with our emotion. Kalau kita sedih, kalau kita ketawa. Tapi kalau misalnya udah, dan without any expectation ya, kalau misalnya dia ngelihat sesuatu, ya udah dia hajar aja gitu. Cuma di saat kita gede, di saat kita ngelihat, aduh jangan tinggi-tinggi gitu. Atau kita naik sesuatu, aduh jangan cepet-cepet deh, ntar kenapa gitu. Itu sebenarnya salah satu cara kita buat manage atau to keep ourselves secure, karena kita experience something in the past, atau kita punya past trauma atau past experience lah yang keep us the way we are, and that's how we survive. Tapi sebenarnya yang perlu kita look deep down adalah tapi setiap momen itu berbeda. Setiap even the same rice itu kalau misalnya kamu cook sama, besoknya juga bisa jadi berbeda gitu. Jadi nggak setiap momen itu sama. There's no same moment, bahwa waktu itu selalu berjalan dan kita nggak bisa balik, dan kita nggak mungkin mengalami sesuatu yang exactly the same. Dan kalau misalnya gue bisa bilang adalah yes kita punya itu, tapi yang kita bisa lakukan adalah pertama, satu itu yang adalah being mindful, bahwa di saat kita expect something, acknowledge it. Jadi kita acknowledge, kita merasa kayak gue takut nih gue bakalan ngapain, atau gue bakal fail atau apa. Di saat lu being mindful, lu being honest with your feelings, you being honest with your emotion, di situ lu akan bisa berpikir bahwa this moment is gonna be different than the last. Gitu. Itu yang gue practice ya, yang gue lakukan. Gue melihat semuanya, gue take some time buat gue untuk berpikir, untuk acknowledge everything, baru gue do it gitu. Dan gue juga practice di saat is this the right decision? Is this the right moment? Is it gonna be the same? Gue analyze it secara logical juga gitu, critical thinking. Itu juga penting. Tapi again ya namanya juga manusia, pasti we're driven by emotion juga kan. Jadi it's okay. Tapi it's help buat mitigate, maksudnya lu tuh overthinking atau enggak sih di saat ini. Dan gue tipe yang sangat overthinking by the way. Jadi I experience that almost every day. Even gue answering these questions, gue overthinking gitu. Keren banget kok Nino jawabannya. Berapa lama tuh kok kira-kira sampai mulai nyadar untuk ngelakuin hal itu? Di saat lu di saat lu mencoba mindfulness ya, di saat lu practice it every day, lu jadi berasa bahwa ya gue takut, tapi everybody also punya rasa takut lah, dan apa yang gue ngomong walaupun salah bisa gue benerin. Itu yang selalu gue terapkan dalam saat gue misalnya kayak Q&A kayak gini ya. Gue selalu berpikir bahwa ya kalau gue salah, gue bilang sorry, gue salah deh kayaknya, atau gue ralat gitu. Ya being very honest aja sih. Di saat itu kan lu put a lot of pressure off your shoulder kan. Habis itu juga lu appreciate the other person, dan ya lu take from your experience. Everybody's experience is different. Yang gue bisa share adalah experience gue nggak bisa share experience orang lain, of course. Tapi karena I've been through that, jadi gue bisa share. Dan maybe lu juga punya your own journey. Again, kalau misalnya gue quote dari Rumi tadi, yes, lu bisa share, I can walk with you, tapi I cannot walk it for you. You have to walk it yourself. Itu maksud dari quote dari Rumi tadi ya. Aman Mas Gali untuk jawabannya? Excellent. Thank you kok. Thank you. Setuju banget sih sama jawaban Konino. Seorang Konino aja mempunyai rasa takutnya. Jadi buat teman-teman, jangan insecure kalau teman-teman punya rasa takut. Justru jadikan rasa takut itu buat maju ke depannya. Menurut gue rasa Oke. takut itu penting sih, karena lu berasa this is something important gitu. Ini something yang means something. Kalau lu nggak takut, ya mungkin not important enough for you. Betul. Setuju. Justru rasa takut bisa jadi challenge buat bikin happy ya, Konino.
Iya, karena gue akan happy dan kalau gue acknowledge gue takut ya. Then after Hmm. this, gue berasa, oh I accomplished something, I accomplished my fear, I conquered my fear gitu. Itu mindset gue sih. Jadi kita lihat ya nanti kalau misalnya udah bisa selesai pasti gue happy. Ya, ya. Itu bisa jadi nasihat yang baik juga buat teman di sini. Kalau takut justru jangan dijadikan sebagai sesuatu yang insecure, tapi dijadikan sebagai sesuatu yang bisa bikin teman-teman mau achieve sesuatu lebih gitu. Jadi Ya. ada challenge. Lo nggak mungkin grow from your comfort zone sih, Iya, ya. right? Ya coba aja lihat tanaman. Ya lo nggak mungkin grow big kalau misalnya cuma di tempat yang sama gitu. Setuju banget, Konino. Next, Konino, mungkin kita ada waktu untuk kurang lebih 2-3 pertanyaan lagi. Oke, Bahayati ada yang dan nanya di chat kayaknya ya. oke, mau jawab yang di chat dulu? Boleh. Aku bisa bacain. Oke, Em, boleh bacain. Kok pengen nanya lebih ke personal, apa yang menjadi faktor utama ikut Loti dan titik bagaimana Konino pada saat di kompetisi berlangsung, momen di mana apakah di saat karantina atau ada momen yang lain? Intinya adalah apa yang menjadi faktor Konino untuk join Loti. Join Loti karena Bumi Satu sih sebenarnya. Jadi throughout my journey dari awal sampai akhir itu buat Bumi Satu, buat komunitas gue yang kita bangun di Jogja bareng teman-teman. Em, di saat kompetisi, guys, tidak ini ya. eh Apa sih ini? Dan di saat momen bahagia ya, maksudnya bukan bahagia ya, titik bahagia. Em, Titik bahagianya adalah di saat so mungkin kalian nggak tahu ngikutin apa enggak, tapi waktu tahun 2021 gue ikut Loti buat Bumi Satu karena Bumi Satu waktu itu was small community ya, cuma dikit banget dan kita pay by donation dan kita kena hit dari COVID, jadi kita benar-benar nyaris mati gitu. Terus kayaknya momen gua sih nggak pernah berharap gue bakal menang ya. One, gue sadar kalau umur gue udah tua dan ini kompetisi buat anak-anak umur 20 tahun. Menurut gue saat itu ya, I swear to God, that's what I thought at that time. Dan gue bukan tipe yang model. Dan gue pikir mereka carinya kayak, of course, model-model doang yang cakep-cakep gitu. Dan gue kayak berasa gue nggak fit the mold anyways. So I didn't think I was gonna win. And then, tapi gue do it for Bumi Satu karena the story of this small community di Jogja is worth fighting for. Dan gue berasa bahwa there are so many people, banyak orang di luar sana yang sama seperti kita, sama seperti gue, sama seperti teman-teman di Bumi Satu yang berasa they don't belong anywhere, tapi they belong di Bumi Satu. Gitu. Gue pengen semua orang tuh merasa bahwa moving, bergerak, berolahraga, itu something to celebrate themselves, something that gives them power, that they are living gitu. Dan gue berasa hidup di saat gue bergerak beneran. Itu yang membuat gue wrote that speech yang gue bacain di gue lupa top berapa, top 7, top 8, or something lah. Itu speech inspired by Bumi Satu. Dan di saat gue basically said that, it went really viral karena it comes from the heart, ya nggak sih? It comes from my experience, it comes dari my community CrossFit. Menurut gue it covers semua titik-titik di mana kayak not every workout makes it to your feet, not every snatch beats your personal best. Kita kadang datang ke gym, datang kemana, hari itu kita nggak berasa, I don't feel kayak lifting, I don't feel like this is my day, tapi kayak I'll do it anyway gitu karena gue berasa this is what I have for me, gitu. This is my time. Dan itu yang gue angkat dari cerita itu sih. Dan momen gue happy lebih dari gue menang ya, karena gue berasa gue was in that moment di saat gue bacain that speech. Dan almost kalau misalnya lo lihat, gue nggak tahu kalian notice apa enggak, tapi I almost cried when I was reading that speech. Kalau misalnya di situ mungkin ada penonton, gue mungkin udah tear up. Tapi cause gue was very emotional di situ gitu. It's telling a story that's so personal. Bahkan sekarang suara gue breaking cause gue masih bisa berasa betapa emosionalnya di saat gue bacain
speech itu gitu karena it means so much dan gue ngelihat di audience is all 21 people yang gue sangat bangga akan sampai sekarang. Begitu. Keren banget Konino. Last pertanyaan. Ya. Karena waktu kita udah lumayan mepet juga. Terakhir. It's okay kalau misalnya 5 pertanyaan kan cuma 5 pertanyaan terakhir ya. Iya, iya, siap. Bahayati mau tanya? Kayaknya udah raise hand dari tadi. Oh iya, boleh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Mau nanya, mungkin datar ya, tapi penasaran aja gitu sama jawabannya. Kenapa mindset dan habit itu berpengaruh banget gitu untuk masa depan? Kayak misalkan kita cuman berpikir kayak dasar dan berkeyakinan misalnya mau ke suatu negara gitu ya, Yes. ke Jepang gitu. Kayak berpikir mindset nih ke Jepang gitu. Gue pasti bisa nih ke Jepang gitu. Nah, terus itu tuh mindset itu tuh jadi kita tuh kayak kebawa positif dan akhirnya beneran kita ke Jepang gitu. Itu tuh kayak masih penasaran aja sih kenapa bisa sepengaruh itu gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Thank you. Gue suka pertanyaannya karena it relates ke diri gue juga. Gue tipe orang yang suka manifesting by the way, and I manifest the craziest things. Kayak crazy things lah. Ya benar. Self-fulfilling prophecy ya, self-fulfilling prophecy. Makanya kenapa jangan ke paranormal. Karena itu akan menjadi self-fulfilling prophecy buat lo. Kalau misalnya lo percaya sesuatu yang jelek ya, sesuatu jelek akan terjadi. Karena gimana pun kalau kita udah set our mind to it, kita tuh akan mengikuti jalur itu secara tidak sadar ya. Secara tidak sadar. Tapi saat kita manifest all these great things, kita juga secara nggak sadar kita akan jalannya akan ke sana. Apalagi kalau kalian manifest every day. Itu juga very powerful thing lah. Kalau misalnya kita manifesting, kita say to the world, kita juga tahu kenapa kita pengen gitu. Dan kita di saat kita pengen, kita pasti akan work towards it. Ya sebenarnya sesimpel itu aja sih dan gue salah satu orang yang selalu manifest macam-macam di hidup gue as crazy as I can dan amazingly gue almost semuanya came true juga. Jadi don't stop manifesting menurut gue it's an important thing dan di saat lu lagi sedih, di saat lu lagi nggak achieve something ya ingat aja that lu wrote something, lu manifest something dan it beneran bisa get you back on track sih. Itu yang gue bisa share. Dan itu terbukti almost 100% of the time loh. Ya, makasih banyak kok jawabannya. Ya, kalau perlu taruh gede-gede di lemari es. The power of manifesting ya kok. Yang Iya, bikin iya. kita nge-trigger kita untuk selalu Iya. mau mencapai itu. Iya, jadi lu again itu kan kayak environmental conditioning ya. Kalau Iya. misalnya kita bahas tadi ya. Jadi lu put your mind untuk sesuatu yang ada gitu. Jadi ya kalau lu taruh handphone lu di depan ya lu akan cek handphone lu terus gitu. Ke cover. Ya lu akan cek handphone lu terus. Tapi kalau misalnya lu taruh misalnya gue mau ke Jepang gitu. Ya, Iya. lu akan terpikir lu akan ke Jepang. Setuju banget. Bisa Your dicoba mind- teman-teman. Yeah, your mind is a wonderful thing. Jadi jangan isi hanya dengan YouTube ads. Setuju banget teman-teman. Bisa tuh dicoba di rumah. Teman-teman mau sesuatu, taruh gede-gede di depan teman-teman. Jadi teman-teman Iya, selalu iya. ingat apa Yes. yang mau teman-teman capai. Berhubung waktunya udah mau berakhir, ini kalau aku lihat masih ada 3-4 orang tadi angkat tangan. Aku juga sendiri sebenarnya mau nanya Kak Nino, kira-kira buat Yeah, kita it's yang okay. masih penasaran, bisa nanya lewat apa nih? Kita bisa DM Instagram atau gimana? Bisa feel free buat DM Instagram atau kalau misalnya mau tanya tag ini aja taruh di komen atau taruh di mana tag gua nanti gua jawab. Siap. Tapi harus mention Kak Nino dulu ya di story ya sebelum bisa DM ya. Ya sebenarnya kalau Ini. mention lebih gampang karena gue lebih gampang buat nge-track pertama kan muncul kalau misalnya DM tuh kadang suka hilang gitu jadi kalau bisa di mention aja di somewhere gitu. Nanti gue jawab pasti gue jawab jarang gue ada yang mention tapi nggak gue apa-apain tuh jarang banget
Siap, thank you Konino. Jadi teman-teman jangan lupa nanti setelah sesi ini boleh banget nih share-share foto-foto kita di sini, mention Konino, mention Youth Doser, mention PR, Ya. biar dinotis sama Konino kalau seandainya ada pertanyaan. Yes, more than welcome. I mean, menti-menti Youth Dozer amazing karena gue juga lihat dari profile-profilnya. Jadi kita juga milihnya juga nggak gampang. Dan ya pasti kalian keren-keren juga lah. I'm sure of that. Mantap, keren. Buat teman-teman juga nanti sebelum meninggalkan Zoom, nanti dimohon untuk membuka form feedback dulu. Jadi udah dikirimkan oleh Via linknya. Nanti mohon teman-teman untuk bisa membuka dan mengisi ya. Supaya kedepannya kan nanti acara-acara ini, acara-acara kelas ini bakal ada terus. Supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya, kita butuh bantuan, saran, dan juga feedback dari teman-teman sekaligus. Jadi boleh dibuka dan untuk diisi linknya. Mungkin terakhir, sebelum kita close sesi ini, mau ada sesi dokumentasi dulu bersama. Oh bentar, ini gue stop share dulu ya. Boleh, Konino, thank you. Dari Via atau Arya, apakah ada yang bisa bantu? Mungkin sebelumnya teman-teman menti, peserta lainnya boleh on cam. Kita mau dokumentasi terakhir sebelum closing acara hari ini. Di sini masih ada beberapa yang belum on cam. Mas Renold, Mbak Andin, Mbak Tika. Oke, sepertinya yang off cam ini lagi berhalangan ya untuk on cam. Nggak apa-apa. Bisa foto di next kelasnya karena kita masih banyak kelas lagi ke depannya. Minta tolong Via ya untuk foto. Kasih aba-aba aja ya Via. Ya, sebentar Kak, baru ada yang mau masuk. Aku izinkan masuk dulu. Ya teman-teman, di Oke. sini ada 2 slide. Aku nggak tahu teman-teman ada di slide berapa wajahnya. Jadi untuk teman-teman semua diharapkan untuk memberikan senyumnya. Aku hitung ya. 1, 3. 1, 2, 3. Siap ya. 1, 2, 3. Boleh lagi? Boleh bergaya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, udah ya Kak. Boleh deh sekali lagi Kak. Aman Via? Oke, boleh. Nah, aku cek dulu. Sebelum koordinatornya cabut nih. Boleh sekali lagi ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Ya, udah. Nanti aku kirim di grup ya teman-teman fotonya. Oke, mantap. Nanti dokumentasinya bisa dikirim ke grup. Teman-teman kalau yang mau posting, mention Kanino, mention Youth Doser, boleh banget ya. Mention PR juga. Yes. Sekali lagi, Konino, thank you banget udah sempetin Thank you. waktunya di Jumat malam ini. Uh, Sharing materi yang sangat insightful, semuanya daging. Ini kayaknya dari teman-teman banyak yang mukanya langsung happy. Tadi seperti udah aku bilang, bisa jadi dengerin materi Kanino ini jadi hal kelima yang bikin mereka happy. Tadi kan ada 4 hal tuh yang bikin happy. Hal kelimanya ya dengerin materi Konino ini. Thank Oke, you. sekali lagi, thank you banget ya Konino untuk materi dan juga insight-nya. Kedepannya kita juga akan ada kelas-kelas, jadi stay tune aja di Instagram Pika dan juga Youth Doser, karena kedepannya juga bakal ada kelas-kelas yang lebih seru. Sekian mungkin dari kami. Terima kasih banyak. Bye semuanya. Thank you, Konino. Thank you banget Jaga Kak. kesehatan. Thank you. Terima kasih Konino, Youth Doser. Semua. Thank you Kak. Thank you Konino. Baik. Terima kasih. Thank you ya Konino. Thank you. Have a good weekend ya. Thank you. Have a great weekend guys. Bye. Bye.